hati itu sesungguhnya berada pada jari-jari Allah, mengindikasikan bahwa Muhammad sendiri sebenarnya ya masih ragu tentang keselamatan pengikutnya. Muhammad sendiri tidak bisa memastikan keselamatan pengikutnya, keselamatan kalian orang-orang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat, kali ini kami akan tampilkan video seorang apologen Kristen yang mana di dalam videonya dia mengajak umat muslim untuk belajar hadis yang dia bacakan. Namun lucunya para sahabat, setelah dia membacakan hadis ini, lalu dia menafsirkannya, dia memaknainya, kemudian di situ dia mempertanyakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak menjamin atau tidak bisa menjamin keselamatan kepada umatnya. Langsung saja kita simak dulu cuplikan videonya berikut ini. Untuk sobat-sobat Sarompun yang memiliki kepercayaan Islam, ya, ini bukan berarti menjelek-jelekan. Saya harap kita semua belajar, sama-sama belajar ya, karena saya pun juga terbuka dengan Islam. Ya, saya tidak langsung serta-merta menjelek-jelekan, saya tidak langsung serta-merta menjatuhkan. Jadi mari saya ajak untuk kalian juga yang beragama Islam, begitu, terbuka dengan firman Tuhan, terbuka dengan Alkitab, ya, terbuka dengan pengetahuan yang lain. Tidak serta-merta langsung menganggap atau menjudge ini adalah seolah-olah kejelekan, gitu ya, bukan seperti itu, tapi mari kita terbuka. Saya jadi teringat di dalam satu buah hadis dari hadis riwayat Ahmad, begitu ya, dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad, ya, Muhammad mengatakan bahwa ya mukhalibal ulbi sabit kalbi Allah dinika, artinya ya Allah zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Ya, ini dikatakan Muhammad kepada pengikutnya, ya. Terus pengikutnya berkata, wahai Rasulullah, kami telah beriman kepadamu dan kepada wahyu yang engkau bawa, yaitu agama Islam, Al-Quran, begitu ya. Maka apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Ya, beliau menjawabnya, ya sesungguhnya hati itu berada di antara jari-jari Allah. Kata Muhammad, ya saya mengkhawatirkan kamu, dalam artian seperti itu ya. Kenapa? Karena hati itu sesungguhnya berada pada jari-jari Allah, mengindikasikan bahwa Muhammad sendiri sebenarnya ya masih ragu tentang keselamatan pengikutnya. Muhammad sendiri tidak bisa memastikan. Nah, itu tadi hadis yang dia bacakan dari hadis Ahmad nomor 11664 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Muawiyah an A'mash an Abi Sufyan an Anasin qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru ayyakula ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika qala faqulna ya Rasulullah amanna bika wa bima ji'ta bihi fahal takhaf alaina qala faqala na'am innal quluba baina asbu'aini min asabi'illahi azza wa jalla yuqallibuha. Hadis ini telah diceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-A'mash, dari Abu Sufyan, dari Anas. Ia berkata bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam banyak mengucapkan doa ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Anas berkata, maka kami berkata, wahai Rasulullah, kami telah beriman kepadamu dan kepada wahyu yang engkau bawa. Maksudnya adalah Al-Quran. Maka, apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Kata para sahabat seperti itu, bertanya kepada Rasulullah. Maka disitulah beliau menjawab, ya, sesungguhnya
hati itu berada di antara jari-jari Allah Azza wa Jalla. Dialah yang maha membolak-balikan hati. Atau dialah yang maha membolak-balikannya. Nah, hadis itu menggambarkan ketawakalan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, kepasrahan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Orang Islam semuanya meyakini bahwa yang maha membolak-balikan hati seseorang adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mempunyai kuasa untuk merubah segala apapun, apalagi hati seseorang, itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya para sahabat, kita tidak tahu keteguhan hati kita apalagi dalam keimanan dan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang hari ini misalkan kita rajin beribadah kepada Allah. Kadang-kadang hari ini kita semangat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang besok tidak akan sama lagi dengan hari ini. Mungkin hari ini kalau misalkan kita melaksanakan sholat wajib, kita memakai sholat sunnah rawatibnya. Besok kemudian ketika kita melaksanakan sholat wajib, kita ada hati malas untuk melaksanakan sholat rawatibnya. Misal itu hanya misal saja para sahabat. Artinya apa? Ternyata diri kita sendiri pun tidak bisa memegang kendali penuh dengan hati kita sendiri. Tentu yang maha membolak-balikan hati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya para sahabat, di dalam hati kita itu berbagai macam rasa itu ada di dalam hati. Contohnya ada rasa malas, ada keinginan, ada kesedihan, ada kegembiraan, ada kesenangan. Itu semuanya ada di dalam hati kita. Siapa yang memberikan itu semua? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dalam memegang agama kita, dalam memegang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Justru sebaliknya para sahabat, kalau misalkan kita beragama menjalankan syariat Islam yang disyariatkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tanpa meminta kepada Allah, tanpa berdoa kepada Allah meminta perlindungan di dalam menjalankan syariat Islam atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong yang merasa dirinya mampu, orang-orang yang sombong yang merasa dirinya sudah bisa. Orang yang berdoa kepada Allah meminta perlindungan, meminta dijaga Islam dan imannya, meminta dijaga hatinya, bukan orang-orang yang ragu akan keselamatan Allah Subhanahu wa taala, melainkan menggambarkan orang-orang yang pasrah, penuh ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini saya sampaikan apa adanya berdasarkan hadis tadi. Ya. Nah, apa artinya ini? Ya, artinya di dalam Islam Allah itu maha membolak-balikan hati seorang. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kalian yang beragama Muslim ini tahu persis kalau saat ini Anda itu benar-benar sampai dengan akhir nanti ada dalam jalan yang Allah ridhoi, kalian itu mati dalam keadaan Muslim, dan kemudian katakanlah di dalam Quran itu kalian nanti akan masuk surga, begitu? Atau jangan-jangan kalian tidak sadar kalau misalkan kalian itu mungkin ya sedang juga mungkin dalam rencana Allah itu akan termasuk orang-orang yang dibulak-balikan hatinya. Ya, yang tadinya beriman, tiba-tiba nanti bisa jadi tidak beriman. Kan walau alam katanya kan, hanya Allah yang tahu. Nah, inilah yang harus kalian coba renungkan. Untuk keselamatan umatnya baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam atau umat muslim, itu sudah menjadi janji baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis baginda Rasul pernah bersabda, "Kullu ummati dakhalal jannah. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Semua umatku, kata baginda Rasul, itu akan masuk surga. Siapa yang taat kepadaku, maka dialah yang akan masuk surga, dan siapa yang ingkar kepadaku, tidak taat kepadaku, bahkan membohongkanku, maka dia tidak mau masuk ke dalam surga. Artinya para sahabat, untuk memasuki surga atau untuk menuju keselamatan itu sudah dijaminkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, cuman tergantung ke kitanya.
Kita mau enggak mengikuti jejak langkah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita mau enggak menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, menjalankan perintah agama? Kalau kita menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasul, disertai dengan keimanan kita, maka disitulah kita yang dimaksud oleh baginda Rasul untuk memasuki surganya Allah Subhanahu Wa Taala, berada di tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebaliknya para sahabat. Jadi apa yang dia sampaikan mengenai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak menjamin atau tidak yakin dengan keselamatan umatnya, itu adalah tuduhan yang tidak berdasar. Tidak berdasar sama sekali. Hanya karena referensi hadis tadi yang dia baca, baginda Rasulullah mengajarkan doa kepada umatnya agar meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ditetapkan iman Islamnya, ditetapkan hatinya, ditetapkan kemantapan imannya. Lalu dia berbicara baginda Rasul tidak meyakini keselamatan umatnya. Itu tidak berdasar dan tidak nyambung para sahabat. Kemudian dia berkata bahwa dengan adanya hadis seperti itu, berarti kita itu nanti tidak tahu arah kita kemana. Apakah nanti kita sekarang beriman, besoknya kalau kita mati, kita akan kafir, atau sebaliknya, dan kita tidak tahu setelah kita mati, kita akan dimasukkan ke surga Allah atau tidak. Dengan referensi hadis ini, dia bilang seperti itu. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk mendapatkan hidup yang bahagia di dunia dan di akhirat, tentu itu semua adalah janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasul diutus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke alam dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Kita semua umat manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan terkecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Artinya apa? Urusan surga, urusan neraka itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ditugaskan hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun hasil dari ibadah kita, hasil dari keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah dan Rasulullah, itu biarlah Allah yang akan menilai, biarlah Allah nanti yang akan memperhitungkan untuk kita. Nah, para sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari paham-paham sesat. Wallahu alam, Allahumma hdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.